I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Benua diartikan sebagai masa daratan yang memiliki karakteristik tertentu, yang tidak hanya sekedar menyangkut aspek fisiknya saja, melainkan juga menyangkut aspek budaya. Pada mulanya, di permukaan bumi hanya ada satu benua, yang disebut dengan Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pemaparan para ahli geografi menyebutkan ada 7 benua di dunia, sedangkan yang lainnya menyatakan ada 6 benua di dunia, dan ada juga yang menyebutkan ada 5 benua di dunia. Mereka yang menyebutkan ada 7 benua membaginya atas benua Asia, benua Eropa, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Australia, dan yang terakhir ialah benua Antartika. Mereka yang menyebutkan ada 6 benua membaginya atas benua Eurasia. Eurasia ialah gabungan dari Eropa dan Asia. Yang kedua ada benua Amerika Utara. Yang ketiga ada benua Amerika Selatan. Yang keempat ada benua Afrika. Yang kelima ada benua Australia. Dan yang terakhir ada benua Antartika. Mereka yang menyebutkan ada 5 benua membaginya atas benua Eurasia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Ada pula yang membaginya menjadi 5 benua, tetapi tidak mengikut sertakan Antartika, sehingga benua di dunia terdiri atas benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Dan setiap benua tersebut terbagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang masing-masingnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Sehingga karakteristik tersebutlah yang membedakan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Yang pertama ada benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi, yaitu benua terluas di dunia. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara atau BBU. Berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Yang kedua ada benua Amerika. Benua Amerika atau dijuluki dengan sebutan benua merah. Dikatakan benua merah karena terdapat suku Indian yang suka melumuri kulit mereka dengan cat yang berwarna merah. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai dengan 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan, Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di sebelah barat. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi, termasuk benua terbesar kedua setelah Asia. Yang ketiga, ada benua Eropa. Benua Eropa atau benua biru. Ada 2 alasan mengapa Eropa dikatakan sebagai benua biru. Alasan pertama yaitu mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata yang berwarna biru. Alasan yang kedua,
Sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal dengan adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Benua ini hanya dipisahkan dengan pegunungan Ural meski satu daratan dengan benua Asia. Benua ini tetap dinyatakan sebagai benua lain karena memiliki kebudayaan yang berbeda. Benua Eropa memiliki iklim subtropis dan sedang, memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan yang terakhir ialah musim dingin. Luas benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta Asia di timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia ialah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Yang keempat ada benua Afrika. Benua Afrika atau dijuluki dengan benua hitam. Dikatakan benua hitam karena mayoritas penduduknya memiliki kulit yang berwarna hitam. Benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan, dengan luas mencapai 3. Benua ini dilewati garis khatulistiwa. Wilayahnya sebagian beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Yang kelima atau yang terakhir ada benua Australia. Benua ini terletak pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia memiliki iklim subtropis dan sebagian lainnya beriklim sedang dan subtropis. Bagian utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Meluas benua Australia mencapai 8 dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Kondisi negara di Jepang. Ibu kota Jepang ialah Tokyo. Bahasa resmi di Jepang ialah bahasa Jepang. Di Jepang ada 3 agama, yaitu agama Shinto, agama Buddha, dan agama Kristen. Pemerintahan di Jepang ialah kerajaan konstitusional. Kepala negaranya ialah kaisar. Kepala pemerintahannya ialah Perdana Menteri. Mata uang di Jepang ialah yen. Lokasi negara di Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Batas negara di Jepang. Sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Iklim di negara Jepang. Jepang memiliki iklim sedang. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan yang terakhir yaitu musim dingin. Musim semi dimulai di bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni.
Pada musim panas, penduduk Jepang beramai-ramai untuk pergi ke pantai untuk liburan musim panas. Dan sekolah-sekolah di Jepang diliburkan, yaitu libur musim panas. Musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon, berawal sekitar bulan September. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran-butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Bentuk muka bumi negara Jepang. Wilayah dataran Jepang hanya 30% saja dan 70%-nya adalah pegunungan. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto atau wilayah Tokyo, Kinai Plain atau Osaka Kyoto, Nobi atau Nagoya. Jepang memiliki 192 gunung api sehingga termasuk ke dalam Ring of Fire. Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di sana dengan ketinggian 3.776 meter. Jepang juga terkenal dengan negara yang sering mengalami gempa bumi. Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Karena Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas, maka sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Flora dan fauna negara di Jepang. Perlu diketahui bahwa 67% wilayah Jepang masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai ialah pohon eke, bambu, maple, birch, beech, dan yang terakhir ialah pohon poplar. Di Jepang telah banyak yang berkurang atau telah banyak yang punah. Kondisi penduduk di Jepang. Jepang memiliki penduduk sebesar 196,9 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, yaitu etnik Jepang yang mencapai 98,5%, etnik Korea yaitu mencapai 0,5%, etnik Cina yaitu mencapai 0,4%, dan lainnya mencapai 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas agama Shinto yaitu 83,9%, agama Buddha yaitu 71,4%, agama Kristen yaitu 2%, dan lainnya yaitu 7,8%. Kondisi alam negara Amerika. Lokasi Amerika. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai dengan 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 sampai dengan 66 derajat 51 bujur timur. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur Laut Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Iklim negara Amerika. Iklim yang ada di negara Amerika terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan yang terakhir ialah iklim dingin atau kutub atau Alaska. Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu yang pertama ialah musim semi, yang kedua ada musim panas, yang ketiga ada musim gugur, yang keempat ada musim dingin. Bentuk muka bumi negara Amerika. Wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat, dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran yang sangat luas yang disebut dengan Great Plains. Sungai terbesar adalah Sungai Mississippi. Di Amerika terdapat danau besar atau dikenal dengan Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Michigan, Danau Huron, Danau Superior,
Danau Erie, dan yang terakhir ialah Danau Ontario. Geologi negara Amerika. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi, seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan yang terakhir ada besi. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, fosfat, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Flora dan fauna di negara Amerika. Flora di Amerika ialah di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi dengan pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plains terdapat padang rumput atau prairies atau steppe yang sangat luas. Di bagian tenggara dapat dijumpai pohon maple, elm, dan eke atau oak. Pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar atau redwood banyak ditumbuhi di daerah pegunungan California. Fauna di Amerika. Bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest. Domba dan rusa di kawasan pegunungan. Puma di pesisir Pasifik. Armadillo, sloth, dan jaguar di kawasan barat daya. Opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Keadaan penduduk negara Amerika. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa, menurut data WPDS 2015. Pada saat ini, penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau Negro yang berasal dari Afrika. Kondisi alam negara Inggris. Lokasi negara Inggris. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Iklim negara Inggris. Inggris memiliki iklim sedang. Inggris memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim dingin, dan musim gugur. Bentuk muka bumi negara Inggris. Wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara, dataran rendah yang bergelombang di bagian timur dan selatan. Geologi. Inggris memiliki sumber daya geologi yang sangat beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Flora dan fauna di negara Inggris. Flora yang dapat dijumpai di negara Inggris yaitu pohon eke dan plum, horse chestnut, spruce Norwegia, dan fir Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai yaitu rusa merah Skotlandia, 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia, dan belibis merah yang khas dari Inggris. Kondisi penduduk negara Inggris pada tahun 2015. Kondisi penduduk negara Inggris. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 651 juta jiwa. Penduduk asli Inggris yaitu terdiri atas 2 kelompok, yaitu bangsa Celt yang terdiri atas Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Yang kedua ada bangsa Jerman, yaitu Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Di Inggris. Agama di Inggris yaitu Kristen sebesar 86,9%. Islam, Yahudi,
Hindu, Sikh, dan etis atau tidak memiliki agama. Kondisi alam negara Australia. Lokasi negara Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Iklim di negara Australia. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu tropis, yaitu 11 derajat lintang selatan sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Subtropis yaitu 23,5 derajat lintang selatan sampai dengan 35 derajat lintang selatan. Sedang yaitu 35 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan. Bentuk muka bumi negara Australia. Di Australia terdapat 4 bentuk muka bumi, yaitu dataran pantai atau coastal plains. Yang kedua ada dataran tinggi timur atau Eastern Highlands atau The Great Dividing Range. Yang ketiga ialah dataran rendah tengah atau Central Lowlands. Yang keempat ada plateau. Kondisi geologi negara Australia. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, batu bara, biji besi, intan, aluminium, dan tembaga. Flora dan fauna di negara Australia. Beberapa flora di Australia yaitu rumput hummock, hutan eukaliptus, hutan akasia, dan semak belukar. Fauna di Australia yaitu kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania atau Tasmania Devil. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Kondisi penduduk negara Australia. Jumlah penduduk negara Australia mencapai 23,9 juta atau menurut data WPDS 2015. Jumlah penduduk di Australia mencapai 23,9 juta jiwa. Penduduk asli Australia ialah suku Aborigin. Kondisi alam negara Mesir. Lokasi negara Mesir yaitu terletak pada 20 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Negara ini berbatasan dengan di sebelah utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat berbatasan dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Iklim negara Mesir. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer, dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Yang kedua, ada musim dingin yang ringan atau mild winter, dimulai dari bulan November sampai dengan bulan April. Bentuk muka bumi negara Mesir. Beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir yaitu Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, Gurun Libya, dan lembah Sungai Nil. Geologi negara Mesir. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, talk, gipsum, asbes, timah, emas, dan zinc. Flora dan fauna di negara Mesir. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir yaitu di daerah kering tropis subtropis seperti pohon lontar atau papyrus, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara atau cypress. Fauna yang umum dijumpai ialah domba, unta, keledai, henai, jakal, lynx, luwak, dan babi liar. Penduduk negara Mesir.
Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam, orang Himad dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Dan yang ketiga ada orang Arab. Sebagian besar atau 90% penduduk Mesir beragama Islam, sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Dinamika penduduk adalah suatu pergerakan dan perubahan orang atau orang-orang yang dipengaruhi berbagai macam hal, yang terjadi dari satu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Bisa juga diartikan sebagai perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Dinamika penduduk Asia. Berdasarkan data World Population Datasheet atau WPDS, pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.9.021 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.3.097 juta jiwa pada tahun 2015. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 tahun ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun sebesar 67%. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Human Development Index atau HDI merupakan gabungan dari indikator, yaitu angka harapan hidup sejak lahir atau life expectancy at birth. Yang kedua ada pendidikan dan ada pendapatan per kapita. Ras penduduk Asia. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk Asia terdiri dari 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Dalam wilayah tertentu, masih terdapat ras yang dominan, sebagai berikut. Di Asia Utara dan Asia Tengah, mayoritasnya adalah ras Kaukasoid, atau bisa juga disebut dengan ras Europoid. Di Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar adalah ras Mongoloid. Di Asia Selatan, bagian tengah didominasikan ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan dinominasikan ras Negroid. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan dinominasikan ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Kebudayaan Asia. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaisme. Benua Asia memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli dari pribumi. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Dinamika penduduk Amerika. Penduduk Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 188 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 9,87 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun, dan sekitar 10% berusia 65 tahun atau lebih.
Penduduk asli Amerika ialah bangsa Indian dan Eskimo atau suku Indian dan suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongoloid dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Kebudayaan penduduk Amerika. Budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar atau 83% menganut agama Kristen. Sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Budaya Amerika juga terlihat dari gaya busana, olahraga, dan makanan. Dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahunnya. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ras penduduk di Eropa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sipit. Yang kedua ada bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Ketiga ada bangsa Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Yang keempat ada bangsa Slavia. Ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Yang kelima ada bangsa Dinaric. Ciri fisiknya yaitu memiliki rambut gelap. Kebudayaan penduduk Eropa. Agama di Eropa adalah Katolik Roma, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodoks. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Ras penduduk Afrika. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar sebagai berikut, yaitu ras Negroid, ras Kaukasoid, suku pribumi, yaitu suku Pygmy, suku Bushman, dan suku Hottentot. Kebudayaan penduduk Afrika. Penduduk Afrika menganut beragam agama. Agama yang ada di Afrika yaitu agama Islam, agama Kristen, animisme, Yahudi, Katolik Roma. Budaya Afrika dapat dilihat dalam wujud seni, bahasa, dan agama. Kelompok bahasa di Afrika yaitu Afro, Nilo, Congo, dan Khoisan. Dinamika penduduk Australia. Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai jumlah 23.009.000 juta jiwa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Australia mencapai 20.004.000 juta jiwa. Ras penduduk Australia. Ras di Australia adalah ras Kaukasoid, ras Asia, dan ras Aborigin. Kebudayaan penduduk Australia. Kebudayaan Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Agama Australia yaitu
Kristen Protestan, Buddha, Islam, dan Hindu. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota dan dalam skala luas dapat terjadi antara negara dengan benua. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang dapat terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Namun, banyak daerah di Asia juga berubah menjadi sebuah daerah perkotaan. Interaksi antar ruang. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk dari desa pindah ke kota. Adapun dampak dari interaksi antara desa dan kota, yaitu makin berkembangnya orientasi mata pencaharian. Yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian. Yang ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dengan kota. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa. Yang kelima, berkembangnya media massa. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa. Desa memiliki pengaruh terhadap kota, antara lain, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa. Penduduk desa yang bekerja di kota sebagian menimbulkan masalah kemiskinan karena tidak sukses. Kota dihuni oleh penduduk-penduduk pendatang dari desa. Interaksi keuangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Adapun pengaruh tersebut diantaranya yaitu terhadap kehidupan ekonomi, terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan budaya, terhadap kehidupan politik, dan terhadap pendidikan. Yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh satu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh interaksi. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang terhadap kehidupan sosial. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, ada pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Peristiwa budaya dari satu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Yang keempat, ada pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau antar negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik dari negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kelima, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang.